Kompetensi dasar untuk pembelajaran IPA kali ini adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, membandingkan adaptasi tumbuhan sesuai dengan habitat. Kompetensi dasar untuk pembelajaran IPA kali ini adalah menganalisis cara makhluk hidup macam-macam tumbuhan berdasarkan habitatnya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah tanaman hidrofit yang tinggal di lingkungan perairan. Yang kedua adalah tanaman higrofit yang tinggal di daerah yang lembab. Kemudian yang ketiga adalah tanaman xerofit, yaitu tanaman yang hidup di daerah panas dan kering. Dan yang terakhir adalah tanaman epifit yang hidup sebagai parasit maupun hanya menumpang di tumbuhan yang lainnya. Ciri-ciri tanaman hidrofit. Yang pertama, hidup di lingkungan berair atau perairan. Yang kedua, batang berongga untuk saluran udara. Yang ketiga, daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang keempat, akar melekat di dasar perairan. Dan yang terakhir, sebagian jenis memiliki batang yang menggembung yang gunanya untuk mengapung di permukaan air. Di sini bisa kita perhatikan contoh dari tanaman hidrofit. Yang pertama adalah tanaman padi, yang kedua adalah kangkung, yang ketiga adalah tanaman teratai, kemudian tanaman salvinia, kemudian tanaman hidrilla, dan juga tanaman eceng gondok. Keenam tanaman ini memiliki adaptasi yang berbeda-beda karena menyesuaikan dengan lingkungannya. Meskipun mereka hidup di dalam perairan, tapi mereka memiliki adaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ciri-ciri tanaman xerofit. Yang pertama, daun bervegetasi jadi. Yang kedua, batang tebal dan berisik. Kemudian batangnya berklorofil. Dan yang terakhir, akar berbentuk panjang dan langsung. Selanjutnya adalah tumbuhan higrofit. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yang pertama adalah hidup di tempat yang lembab. Yang kedua, biasanya termasuk golongan lumut dan tumbuhan paku. Yang ketiga, mereka tumbuh subur saat musim hujan. Dan yang terakhir, mereka biasanya berkembang biak dengan spora. Berikutnya adalah tumbuhan epifit. Ciri-ciri tumbuhan epifit yaitu menempel pada tumbuhan lainnya. Menempel, mereka memiliki sifat yang berbeda. Ada yang merugikan, benalu, namun ada juga yang tidak merugikan, misalkan anggrek, sambutan, dan tumbuhan sirih. Itulah anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian, silahkan kalian lakukan latihan mandiri ya. Kalian temukan dan ambil fotonya masing-masing satu tanaman yang tergolong hidrofit, xerofit, higrofit, dan epifit di sekitar rumahmu ya. Jangan lupa nanti fotonya dikirim. Terima kasih.